Oke, 10E. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal dengan tambahan satu contoh soal. Ini adalah soal baru, bukan bagian dari tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Soalnya seperti ini. Jarak fokus lensa objektif dan okuler mikroskop 7,5 mm dan 5 cm. Sebuah benda terletak 8,8 mm dari lensa objektif dan pengamat bermata normal. Hitunglah A. Panjang mikroskop jika mata melihat tanpa akomodasi. B. Jika dilihat oleh seorang dengan mata berakomodasi maksimum, berapa dan kemana lensa okuler harus digeser? C. Jika bayangan jatuh di layar berjarak 15 cm di belakang lensa okuler, berapa dan kemana okuler harus digeser? Kita kerjakan satu persatu, dimulai dengan pertanyaan nomor A lebih dulu. Dari soal, kita tahu bahwa jarak fokus lensa objektif atau FO adalah 7,5 mm. Kemudian jarak fokus lensa okuler atau eyepiece adalah 5 cm. Benda diletakkan pada jarak 8 mm di depan lensa objektif. Ingat, pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Sekarang kita hitung dulu berapakah jarak bayangan lensa objektif terhadap lensa objektif itu sendiri. Kita gunakan persamaan umum 1/SOOB ditambah 1/SIOB sama dengan 1/FO. SOOB adalah 8 mm ditambah 1/SIOB sama dengan 1/7,5 mm. Persamaan kita ubah, 1/SIOB sama dengan 1/7,5 dikurang 1/8. 1/7,5 kita ubah menjadi 10/75 dikurang 1/8. Sekarang kita samakan penyebut, maka kita dapat 80 dikurang 75/600. Jadi kita mengalikan 75 dengan 8, lalu 10 dikali dengan 8, dan bagian persamaan di sebelah kanan ini kita kalikan dengan 75. Ini hasilnya 5/600. Yang akan kita hitung adalah SIOB, bukan 1/SIOB. Jadi, saya tidak akan bosan mengingatkan kalian untuk membalik persamaannya. Sebab sekali lagi, banyak kesalahan terjadi karena kalian lupa membalikkan persamaan. Maka kita dapat SIOB-nya adalah 120. Ingat, tadi SOOB dan FO dua-duanya kita hitung dalam satuan milimeter. Berarti SIOB pun hasilnya adalah 120 mm. Kita ubah menjadi cm, maka kita dapat 12 cm. Jika kita sudah mendapatkan nilai SIOB, selanjutnya kita bisa menghitung panjang mikroskop. Tadi di soal dinyatakan bahwa pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamatan dilakukan tanpa akomodasi, maka SOE akan sama dengan FE. SOE
jarak dari bayangan lensa objektif ke eyepiece. Dan FE adalah panjang fokus lensa eyepiece atau okuler. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa SOE sama dengan FE? Sudah saya bahas di pembahasan tugas yang sebelumnya. Kalian bisa mengulang lagi videonya kalau kalian masih belum paham kenapa SOE sama dengan FE. Jadi kita dapat SOE adalah 5 cm. Dari sini ada data FE sama dengan 5 cm. L atau panjang mikroskop dirumuskan sebagai SIOB ditambah SOE. SIOB 12 cm ditambah SOE 5 cm. Maka hasilnya panjang mikroskop adalah 17 cm. Untuk pengamatan tanpa akomodasi. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban? Betul ya, panjang mikroskop jika mata melihat tanpa akomodasi adalah 17 cm. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor B. Pada pertanyaan nomor B, pengamat melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, ingat nilai SIE atau jarak bayangan yang dihasilkan oleh eyepiece ke eyepiece itu sendiri harus sama dengan negatif dari PP. PP adalah titik dekat pengamat. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya atau virtual image. Jadi, sekali lagi untuk pengamatan dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dihasilkan oleh eyepiece harus terletak tepat di titik dekat pengamat. Pengamat bermata normal, maka nilai PP-nya 25 cm. Sekarang, kita gunakan persamaan umum 1 per SOE ditambah 1 per SIE itu sama dengan 1 per FE. 1 per SOE dikurang 1 per 25 sama dengan 1 per 5. Fokus eyepiece 5 cm. 1 per SOE menjadi sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 25. Kita samakan penyebut, maka kita dapat 5 tambah 1 per 25. Maka nilai SOE sama dengan 25 per 6 atau 1 per 6 cm. Kita diminta menghitung pergeseran lensa okuler atau eyepiece. Mungkin ini hal baru untuk kalian, tapi saya minta kalian ingat baik-baik bahwa pada umumnya mikroskop standar memiliki lensa objektif yang tidak bisa digerakkan. Maksudnya tidak bisa digerakkan itu tidak bisa bergeser terhadap posisi lensa okuler. Yang bisa digerak-gerakan, yang bisa digeser-geser adalah lensa okulernya atau eyepiece. Jadi, di sini yang bisa kita hitung pergeseran eyepiece dinyatakan sebagai selisih dari nilai SOE. SOE adalah jarak yang dihasilkan oleh bayangan lensa objektif ke eyepiece atau lensa okuler. Jadi yang kita hitung di sini adalah perubahan posisi bayangan terhadap lensa okuler atau eyepiece. Nah, perubahan SOE
bisa dihitung sebagai posisi akhir dikurang posisi awal, atau bisa juga posisi awal dikurang posisi akhir. Tinggal kalian lihat mana yang lebih besar. Coba tolong diingat-ingat, di soal sebelumnya, mata tidak berakomodasi. Pada mata tidak berakomodasi, SOE sama dengan FE. Jadi, di soal sebelumnya, kita punya nilai SOE adalah 5 cm. Sebab SOE sama dengan FE. Pada pertanyaan B ini, SOE berubah menjadi 4/1/6 cm untuk mata yang berakomodasi maksimum. Artinya nilai SOE awal lebih besar dari nilai SOE yang sekarang. Jadi kita akan mengurangkan awal dikurang akhir. 5 ini posisi awal ketika mata tidak berakomodasi, dikurang 4/1/6. 4/1/6 adalah nilai SOE saat mata berakomodasi maksimum. Maka kita dapat perubahan SOE adalah 5/6 cm. Karena posisi awal lebih jauh dari posisi akhir, posisi awalnya di 5 cm, sedangkan posisi sekarangnya adalah 4/1/6 cm, berarti sekarang SOE-nya lebih dekat dibandingkan awal, artinya lensa okuler digeser mendekati objektif. Sekali lagi, kita dapat lensa okuler mendekati objektif karena posisi lensa okuler sekarang atau eyepiece adalah 4/1/6, sementara posisi awalnya 5 cm. Karena posisi akhir lebih kecil dari posisi awal, maka lensa okuler atau eyepiece digeser mendekati objektif. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan B. Mari kita cocokkan dengan kunci jawaban. Di kunci jawaban tertera 5/6 cm mendekati objektif. Berarti yang kita kerjakan sudah benar. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Di pertanyaan terakhir, bayangan jatuh di layar. Layarnya berjarak 15 cm di belakang lensa okuler. Jika bayangan dihasilkan pada layar, artinya sekarang mikroskop menghasilkan bayangan nyata. Memang saya sudah menekankan sejak awal bahwa untuk mempermudah penggunaan alat, maka mikroskop harus menghasilkan virtual image, bukan real image. Sebab kalau real image, maka dibutuhkan layar. Tapi karena soal menghendaki demikian, mari kita coba saja mengerjakan. Jadi sekarang, bayangan yang dihasilkan oleh eyepiece atau lensa okuler terletak pada layar atau terjadi pada layar yang diletakkan 15 cm di belakang eyepiece. Artinya sekarang SIE harus sama dengan 15 cm. Kita tidak meletakkan tanda negatif di sini, sebab sekarang mikroskop menghasilkan bayangan nyata atau real image. Dari mana kita mengetahui itu? Karena sekarang bayangan terjadi pada layar. Bayangan yang terjadi pada layar adalah bayangan nyata atau real image. Dan untuk bayangan nyata, nilai SIE adalah positif. Karena layar diletakkan 15 cm di belakang eyepiece, maka nilai SIE-nya harus tepat sama dengan jarak layar terhadap eyepiece, ya. Nah, sekarang kita gunakan persamaan umum seperti biasa, 1/SOE ditambah 1/SIE sama dengan 1/FE. 1/SOE ditambah 1/15 sama dengan 1/5. Berarti 1/SOE sama dengan 1/5 dikurang
1/15. Samakan penyebut, kita dapat 3 dikurang 1/15 atau 2/15. Maka nilai SOE adalah 15/2. Sekali lagi jangan lupa membalikan persamaan. Ya. 15/2 adalah 7,5 cm. Seperti tadi, pergeseran eyepiece atau pergeseran lensa okuler dihitung sebagai selisih dari nilai SOE. Kita membandingkan nilai SOE ini terhadap kondisi awal, di mana pengamatan dilakukan tanpa akomodasi, bukan dibandingkan terhadap pertanyaan B. Ya. Jadi yang kita lihat posisi awal sekali ketika pertama kali pengamatan dilakukan. Pertama kali pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Saat pengamatan dilakukan tanpa akomodasi, nilai SOE adalah 5 cm. Sekarang, bayangan harus terbentuk pada layar yang berjarak 15 cm di belakang eyepiece. Artinya, SOE yang baru adalah ini, 7,5 cm. Berarti, nilai SOE yang baru lebih besar dari nilai SOE mula-mula. SOE mula-mula tadi 5 cm, ya. Nilai SOE yang baru 7,5 cm. Jadi kita mengurangkan 7,5 dengan 5. Yang besar dikurang yang kecil. Maka kita dapatkan nilai delta SOE-nya adalah 2,5 cm. Di pertanyaan B, posisi baru lensa okuler atau eyepiece lebih dekat, lebih kecil nilainya. SOE-nya 4/1/6, sementara awalnya 5 cm. Maka artinya eyepiece digeser mendekati objektif. Di soal ini, posisi eyepiece yang baru adalah 7,5 cm. Posisi mula-mulanya 5 cm. Artinya, posisi eyepiece sekarang lebih jauh dibandingkan posisi mula-mulanya. Berarti, sekarang pergeserannya adalah 2,5 cm menjauhi objektif. Jadi ingat, menentukan menjauhi atau mendekati objektif adalah dengan cara membandingkan mana yang lebih besar nilainya. Kalau nilai SOE akhir lebih besar, berarti lensa eyepiece digeser menjauhi objektif. Tapi, kalau nilai eyepiece yang baru lebih kecil dari mula-mula, maka eyepiece digeser mendekati lensa objektif. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Akan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kalian harus mengumpulkan sebelum pukul 3 sore. Kalau ada kendala apapun, tolong hubungi saya. Jangan lagi minta saya mengejar-ngejar kalian, karena kalian belum mengumpulkan tugas. Ini sudah terjadi beberapa kali. Kalau terjadi gagal submit atau apapun, atau kalian tidak bisa mengupload file ke sekolah, tolong kontak saya. Pengumuman tambahan, harap mempersiapkan diri untuk kuis mikroskop. Hari Senin minggu depan, kita akan melaksanakan kuis, bahannya hanya mikroskop saja. Pelajari soal-soal yang sudah dibahas. Nanti hari Jumat, kita akan live di Zoom. Pergunakan kesempatan itu untuk menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Oke, jam berapa nanti kita akan live? Saya akan kabari, dan meeting ID serta password untuk join ke Zoom-nya akan saya beritahukan
kemudian. Hari ini cukup sampai di sini saja. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian tidak jenuh dengan kondisi ini. Tetap semangat, sebab kita harus mensyukuri bahwa kita masih tetap diberi kesehatan. Di luar sana sudah mulai banyak orang yang terinfeksi. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita meskipun dengan kondisi yang serba terbatas. Bye.